Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kodri Ramdhani SPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Jatisari, Kabupaten Karawang. Pada video kali ini saya akan mewawancarai rekan saya mengenai tanggapannya terhadap kasus dilema etika. Selamat pagi Pak Epul. Selamat pagi Pak Eka. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah kalau baik. Saya juga baik ya. Tentunya dong. Oke. Mungkin kita masih bisa berbicara di sini curhat. Oke. Ya Pak Epul, langsung saja ya. Di sini ada kasus dilema etika. Nanti Ya. saya minta tanggapannya dari Bapak. Bapak nanti mau melakukan apa nih pada kasus yang saya bacakan nanti? Oke, siap-siap. Oke, saya bacakan dulu ya kasusnya. Oke. Di sini ada Ibu Tati ya. Bu Tati Ya. adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Ya. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, gimana tanggapan Bapak? Ini menurut saya pribadi ya. Oke, siap. Kalau menurut saya akan lebih mengedepankan pendekatan secara sosial melalui komunikasi yang baik kepada murid perempuan tersebut. Bisa dimulai dengan menanyakan kenapa dia dihukum, dan jika penyebabnya sudah diketahui, saya akan meminta murid tersebut untuk meminta maaf kepada Bu Tati. Dan juga saya melakukan diskusi ringan dengan Bu Guru Tati tersebut agar setidaknya dapat meringankan hukumannya dengan kegiatan yang lebih mendidik. Seperti itu Pak. Pada situasi ini, saya menginterupsi Bu Tati dan menurut saya guru lain juga dapat melakukannya sebagai tindak lanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang restitusi dan mengajak beliau belajar bersama serta melaksanakan penerapannya. Jikalau perlu, saya akan mengajukan kepada kepala sekolah untuk diadakan IHT tentang penerapan restitusi tersebut. Karena jika hukuman keras terhadap murid masih diterapkan, akan berbahaya juga itu untuk Bu Tati dan guru lainnya karena dapat menyebabkan terjerat dalam kasus hukum. Apalagi zaman sekarang hak asasi manusia atau segala macam itu guru niatnya mendidik tapi salah persepsi oleh orang lain. Hukuman fisik sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang dan banyak dampak negatif yang dihasilkan baik terhadap mental dan kemandirian murid maupun terhadap guru yang melakukannya. Itu tanggapan saya Pak. Seperti itu. Saya juga sangat setuju nih dengan tanggapan Bapak tadi ya terhadap kasus Bu Tati. Karena apa yang dilakukan Bu Tati sudah menyentuh ranah hukuman fisik. Tidak baik untuk pertumbuhan mental si murid perempuan tadi dan kemandirian murid tersebut tentunya. Nanti kalau misalkan diajarnya bukan sama Bu Tati, ya pada saat diajarnya sama Bu Tati dia takut, dia disiplin, tapi ketika bukan sama Bu Tati, ya dia tidak ada yang ditakuti. Seperti itu kan.
Kemudian bukan hanya hukuman fisik, kekerasan verbal pun di zaman sekarang tidak diperbolehkan ya. Iya, setuju. Tindakan Bapak juga tadi sangat bagus sekali. Komunikasi yang baik Ya. melalui diskusi ringan dapat mencairkan suasana dan tentunya Bapak akan memilih kata-kata. Hati-hati kan, Iya. kata-katanya tidak menyinggung kepada Bu Tati tadi ya. Pasti dipilih kata-katanya. Iya. Karena Bu Tati juga merupakan rekan kita di sekolah. Dan Bapak juga akan membangun suasana yang baik. Tentunya Bapak juga bisa mengelola situasi pada saat itu. Nah, seperti itu. Prinsip yang jadi landasan berpikir Bapak tadi menurut saya, kalau menurut prinsip dilema etika, itu Bapak memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Karena Bapak ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan sosial yang baik, dimulai dengan diskusi ringan tadi ya, Setuju. dan tindak lanjut yang dapat merubah semua pihak di sekolah tersebut, baik guru maupun murid sebagai hasil akhirnya. Iya Pak, itu memang tujuan saya seperti itu. Iya. Ya semuanya kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Baik. Antara guru dan siswa tersebut. Ya Pak, saya pun akan melakukan hal seperti itu Pak. Jadi yang Bapak utarakan tadi itu sangat bagus sekali. Walaupun secara kebenarannya ya, Bu Tati itu benar menegakkan peraturan di sekolah tersebut dan menghukum para murid di sana ketika mereka salah. Dan Bapak juga benar tadi, walaupun harus menginterupsi Bu Tati karena mungkin ada faktor juga kan rasa kasihan ke muridnya. Hukumannya jangan seharusnya seperti itulah. Iya, tidak seperti itu. Harus lebih mendidik lagi. Mungkin bisa menulis kata-kata yang EYD, beberapa kalimat kayak seperti itu. Yang ada hasilnya untuk murid ya. Seperti itu. Dan juga ketidaksesuaian dalam menegakkan suatu punishment atau hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati gitu. Jadi paradigmanya mungkin keadilan lawan rasa kasihan juga ya. Iya, karena ya biar gimana yang namanya salah itu mungkin harus dihukum ya, tapi kan harus dan hukumannya itu ya menurut saya kalau bisa mah bukan karena dia penjahat atau seperti apa. Makanya saya bilang tadi melihat kasus tersebut Bu Tati ini sudah kelewatan gitu, jadi punishmentnya sudah terlalu, jadi saya iba kepada siswanya sampai seperti itu. Nah, jadi Bapak memutuskan menginterupsi ya. Iya. Saya juga setuju. Pasti saya juga menginterupsi. Dan tindak lanjutnya kalau Bu Tati mungkin kurang menerima, kita ajukan tadi ke kepala sekolah untuk IHT ya, penerapan restitusi. Itu baik sekali. Dan terima kasih Pak Epul atas waktunya ya. Sama-sama Pak Eka. Ya, tanggapannya sangat baik sekali. terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah, semoga kita dapat menerapkannya Amin, di amin, sekolah biar kita generasi kita masing-masing. lebih baik ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.